Halo sobat interior, jumpa lagi di channel Lapak Interior. Sekarang gua kembali ke IKEA ya. Gua senang ke IKEA karena IKEA ini tempatnya bagus ya untuk mencari inspirasi desain, dan dia selalu update ya untuk produk-produknya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kira-kira apa produk yang kita wajib beli atau bisa langsung dibeli ya, serta produk yang harus kalian pikirkan dulu sebelum membeli, atau yang tidak wajib dibeli langsung, jadi harus perlu dipikirkan gitu ya. Akan gua bahas beberapa produk yang menurut gua kalian jangan beli langsung gitu, harus dipikirkan dulu. Dan ini gua nggak mengatakan ini produknya jelek atau gimana ya, atau gagal, enggak. Nanti gua akan bahas maksudnya apa. Nah, ini ada beberapa rumah contoh ya di sini. Kita akan mencari yang tidak ada orangnya saja. Nah, ini dia. Ini ada contoh rumah. Jadi IKEA tuh dia bikin kayak contoh rumah kayak model-model booth seperti ini ya. Nah, untuk yang kalian harus hati-hati dalam membelinya itu, yang pertama adalah kitchen set. Nah, ini ada contoh kitchen set di sini. Kita bisa lihat kitchen setnya. Ini konsepnya minimalis ya. Kenapa kalian harus berpikir untuk membeli kitchen set ini? Jadi ini bukannya jelek atau gimana. Ini kita bisa lihat top table-nya itu dari kayu ya. Nah, jadi kalau untuk beli kitchen set seperti ini, kalian harus pastikan dulu ukurannya sesuai nggak dengan tempat tinggal kalian ya. Karena yang jual di sini ini adalah ukurannya seperti ini. Kita bisa lihat ukurannya di sini. Kita lihat dulu ya. Untuk ukuran kitchen setnya ini ya, nih. Untuk kabinetnya, untuk bagian bawah ya. Ini gua kurang tahu ini bawah atau yang langsung atas ya, apa langsung ini bawah atas gini ya. Sepertinya sih ini kabinetnya langsung atas bawah gitu ya. Karena harganya sudah segini, 33.240 ya. Nah, jadi dia ukurannya seperti ini. 364 kali 63,5 ya. Dikali 91 cm. Nah, kalau rumah kalian tidak seperti ini ukurannya ya, nanti dia tidak mirip seperti yang kita lihat di etalasenya ini ya. Nah, itu ribet. Jadi harus sesuai dengan ukuran seperti ini. Kalau lebih besar daripada ini ya oke lah, tapi kalau lebih kecil daripada ini nanti tidak akan pas dengan rumah kalian. Jadi perlu harus dipikirkan dulu ya. Nah, berikutnya itu adalah ini kabinet TV seperti ini. Kita bisa lihat di sini harganya 4 juta. Ini perlu kalian pikirkan juga ya, karena apakah kabinet TV seperti ini sesuai dengan ukuran tempat tinggal kalian? Bisa lebih besar atau lebih kecil ya dari rumah kalian. Jadi perlu dilihat ukurannya juga di sini. Ini ada ukurannya ya. Dan ini jualnya dia 4 juta ini nggak semua. Ini 4 juta ini cuman lemari bawah ini aja nih. Nakas yang bawah ini ya. Belum yang atas. Belum yang di pinggir ini. Tuh. Jadi kalian beli banyak-banyak gitu, sesuai nggak dengan rumah kalian. Jadi perlu dipikirkan. Jadi yang pertama kitchen set, yang kedua kabinet TV. Kemudian yang berikutnya yang perlu kalian pikirkan adalah tempat tidur. Ini tempat tidurnya harus sesuai dengan ruangan kalian, karena tempat tidurnya ada beberapa bermacam-macam kelas ya. Ada 2x2 meter, ada 2x8 180 meter, 2x120, 2x160,
2 kali 90 atau 80 kali 90 dan lain sebagainya. Harus dicek juga nih. Ini ada ya ukuran keranjangnya. Ini kalau ini harga untuk ininya ya, pas selimutnya ya. Nah, jadi harus kalian lihat juga, kalau kamar kalian sempit ya hati-hati, jangan sampai kalian belinya yang ukurannya salah. Harus ukur dulu rumah kalian, kamarnya berapa ukurannya, baru beli yang sesuai dengan kamar kalian. Dan yang berikutnya adalah ini, lemari pakaian. Kita bisa lihat lemari pakaiannya ini harga berapa. Ini 16.600.000, ukurannya 2 meter kali 60 kali 238. Ini harus hati-hati ya kalian belinya ya, takutnya ruangan kalian sempit, nggak nyampe ukuran segini ya. Ini ya, kalian beli ini mahal-mahal 16 juta, ternyata nggak sesuai dengan ruangan kalian. Jadi perlu diukur juga tuh bagian yang akan dikasih lemari pakaian. Jadi perlu dipikirkan, dipertimbangkan. Oke ya. Jadi yang kita pertimbangkan tadi kabinet TV, lemari pakaian, kabinet kitchen set atau kitchen set ya, dan ini lemari dan tempat tidur ya. Kalau untuk yang tidak perlu dipikirkan bisa dibeli langsung tuh seperti ini, aksesoris. Ini juga nakas-nakas kecil gini tuh nggak usah dipikirkan. Kalau kalian suka langsung beli aja kayak gini ya. Nih, atau ini untuk meja apa? Meja rias ya, atau meja kerja. Kemudian juga lukisan-lukisan ini, pajangan, lampu-lampu gini nggak usah dipikirkan, tinggal beli-beli aja. Ini ruangan anak ya. Nah, ini juga meja belajar anak, bisa dibeli langsung. Nah, ini juga harus dipikirkan ya, lemari anak dan tidur anak, apakah sesuai dengan ruangan tempat anak tidur ya, atau kamar tidur anak ya. Nah, seperti ini, pajangan-pajangan seperti ini, aksesoris seperti ini bisa langsung dibeli tanpa harus dipikirkan. Yang dipikirkan apa? Pikirkan harganya murah apa enggak. Untuk ini bagian toilet, ini juga harus dipikirkan, ini sesuai nggak dengan toilet kalian ukurannya ya. Bukan toilet kalian sih, kamar mandi kalian. Sorry, bukan toilet, kamar mandi kalian cukup nggak untuk seperti ini wastafel ya. Serta ini rak seperti ini sesuai nggak ukurannya ya. Kalau shower gini langsung aja dibeli, nggak usah diukur. Kemudian sofa-sofa seperti ini juga langsung dibeli aja, nggak usah diukur. Ini gini ya. Nah, ini juga meja-meja makan kayak gini langsung beli aja tanpa harus diukur. Paling yang dipikirkan kira-kira ini cukup nggak untuk jumlah keluarga kalian. Misalnya kalian di rumah ada 6 orang, ini cuma 4 kursinya, cukup nggak gitu kan. Ya memang dipikirkan space-nya juga sih, ini juga ya, dipikirkan space-nya juga. Tetapi kalau seperti gini-gini kalian cukup sih untuk peka ya. Untuk ukuran bisa lihat kan, wah kegedean, kekecilan untuk ruangan rumah gitu kan. Tapi kalau gini-gini kadang-kadang nggak kepikiran, udah dibeli pas ditempel di dinding gitu atau di bagian sudut rumah kalian, kegedean, kekecilan gitu kan. Gitu. Jadi menurut gua itu hal-hal penting yang perlu kalian pikirkan, yang wajib dibeli atau langsung aja dibeli, gak usah terlalu dipikirkan. Dengan yang harus dipikirkan atau tidak wajib dibeli dulu langsung gitu ya, harus dipikirkan matang-matang dulu, perlu diukur dulu untuk dimensi ruangan kalian dan mebel yang dibeli. Jadi perlu dilihat ya ukurannya seperti gini ya. Nih ada ukuran-ukuran gini, perlu dikasih ini ya, perlu kita kasih lihat dulu nih ya. Nih kita lihat dulu, kalau nggak sesuai jangan dibeli, mungkin terlalu kecil, terlalu besar gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi maksud gua di sini bukannya jelek ya produknya, enggak, tapi perlu dipikirkan secara matang sebelum dibeli. Dan yang terakhir, kalau mau beli juga harus perhatikan budgetnya. Jangan kalian beli yang nggak sesuai budget ya, atau yang kemahalan. Oke, demikian video gua kali ini tentang produk dari IKEA yang sekiranya kita beli atau kita perlu pikirkan dulu ya.
Kita akan berjumpa di video gue selanjutnya. Gue pamit dan salam interior. Dadah.